Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar back cover untuk Vivo Y91. Jadi ini bongkar ini perlu kita lakukan apabila kita mau mengganti baterai, ganti fleksibel on off, ganti konektor cas, ganti PCB mic, ataupun juga misalnya handphone kita terkena air. Jadi kita harus lakukan pembongkaran back cover supaya air yang berada di dalam mesinnya ataupun di dalam back covernya langsung cepat untuk mengering, sehingga handphone kita akan kembali normal tanpa penggantian alat seperti itu, ataupun juga untuk meminimalisir kerusakan yang lebih parah sehingga mengeluarkan uang yang terlalu banyak, misalnya ganti LCD seperti itu. Biasanya kalau handphone kita baru, kalau terkena air itu pasti mengalami kerusakan lambat laun. Misalnya handphone kita kehujanan, kita tahu kehujanan tapi kita diamkan saja, biasanya kita lap-lap saja di bagian luar sudah kering, tapi di bagian dalam rupanya masih ada air yang terjebak di belakang koper. Itu kira-kira hitungan jam handphone kita biasanya akan mengalami permasalahan yang tidak biasanya, mulai dari LCD gelap, tidak bisa dicas, suara hilang ataupun lain sebagainya. Itu akibat air yang menyebabkan konslet di PCB mesinnya. Nah, itulah kita harus melakukan pembongkaran supaya air yang di dalam tadi cepat langsung menguap. Bagaimana cara membongkarnya? Untuk yang seri Vivo Y91 ini tidak ada fingerprint, jadi aman, kita langsung bongkar saja seluruhnya. Nah, kemudian sebelumnya kita lepas dulu untuk SIM trinya, sudah kita lepas. Alat yang kita gunakan cukup ini saja. Kalau misalnya tidak ada, apa saja, pisau juga bisa. Pertama kita paksa seperti ini. Nah, sebenarnya ada alat yang khusus untuk membongkarnya. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya handphone kita masuk air, jadi tidak mungkin kita harus beli dulu alat, itu keburu handphone rusak parahnya nih. Jadi gunakan apa yang ada saja seperti pisau ataupun karter seperti ini. Sudah terbuka seperti ini, bisa kita gunakan kuku kalau kuku kita kuat, tapi kalau tidak kuat bisa gunakan bekas kartu seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada juga alat yang khusus, tapi kita sekali lagi karena darurat bisa kita gunakan apa saja yang bisa. Nah, seperti ini sudah selesai, tapi yang ini sintri sudah kita copot. Lanjut kita bagian bawah. Nah, satu lagi tip untuk di bagian fleksibel on off, volume, kita gunakan kuku. Ini sudah hampir 75% sudah terbuka, jadi bisa kita gunakan kuku saja. Nah, seperti ini. Tapi kalau masih ada agak kuat, keras, bisa kita paksa lagi menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini sudah selesai, ini hampir 90% sudah selesai. Sekali lagi, karena tidak ada fingerprint langsung bisa kita angkat, tapi kalau misalnya ada fingerprint kita harus buka sedikit-sedikit di mana letak nyangkut untuk fleksibelnya seperti ini sudah selesai terbuka karena tidak ada fingerprint, aman, jadi kita bisa copot langsung seperti ini. Nah, nih, langsung kita lepas seperti ini. Kalau misalnya ada terkena air, handphone kita mau tidak mau kita harus bongkar semua baut-bautnya ini menggunakan obeng plus. Tapi kalau belum pernah ada obeng, bisa beli dulu di online, ataupun juga misalnya bisa nyari obeng yang paling kecil, bisa beli di toko listrik ataupun juga toko elektronik, ada banyak. Cari yang paling kecil. Kalau misalnya tidak ada khusus untuk handphone, cari yang paling kecil, bisa untuk mesin jahit juga bisa. Misalnya ada baut ini. Nah, ini untuk melepasnya, kalau misalnya handphone kita parah terkena air, kecebur langsung, jadi baterai kita harus lepas. Nah, untuk baterai, karena kita melepas baterainya ada penutup bagian atas, jadi kita lepas dulu untuk baut-bautnya ini. Nah, ini. Jadi kita lepas untuk melepaskan baterai. Begitu juga di bagian bawah, di sini ada speaker musik, konektor cas, mikrofon ada di sini. Kemudian di sini ada untuk handset. Itu kita harus lepas juga. Di PCB bawah ini dihubungkan oleh fleksibel ke bagian atas. Di sini ada fleksibel. Jadi kita harus lepas dulu nih. Ini saja tutorialnya.
untuk melepas back copper. Kalau misalnya ada air langsung kita jemur. Nah, lebih bagusnya nih baterai kita lepas, tapi kalau misalnya belum ada sementara kita bisa jemur. Ini sudah bisa karena back copper sudah lepas, dia cepat menguap. Bisa kita langsung timbun di timbunan beras juga bisa seperti itu. Jadi handphone kalau misalnya ada air di luar sini bisa cepat untuk menguap seperti itu. Jadi handphone kita terhindar dari kerusakan yang parah yang mengharuskan kita harus mengganti komponen. Biasanya kalau handphone kecebur air, yang paling dahulu biasanya permasalahan di LCD. Nah, di LCD seperti ini biasanya hanya bergetar saja karena konslet di soket LCD. Nah, itu seperti itu. Jadi handphone kita hidup tapi jalur lampu yang bermasalah ataupun putus seperti itu. Nah, untuk permasalahan jalur lampu yang putus kita harus mengganti LCD. Nah, ganti LCD itu lumayan, bisa 200-an lebih untuk komponennya. Jadi sebelum rusak seperti ini kita harus lakukan. Jadi tidak harus menunggu lama-lama, kita langsung bongkar saja menggunakan karter ini saja. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya berguna bisa di like saja, di share, ataupun juga untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya bisa di subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Ataupun juga misalnya ada mau tanya-tanya untuk keluhan semua handphone, kalau misalnya bisa kita jawab langsung kita jawab. Tapi kalau misalnya belum ada jawaban, kita akan cari jawabannya juga, baik menggunakan video tutorial selanjutnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.